Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa kembali untuk membahas lanjutan dari kajian tafsir. Sampai kita di surat An-Nazi'at di ayat 34 sampai terakhir, insyaallah taala di ayat yang ke-46. Semoga Allah mudahkan. Kita baca terlebih dahulu ya nas ayatnya, lalu terjemahan berikut tafsirnya insyaallah dari kitab Ibnu Katsir, dan tambahannya saya tambahkan dari penjelasan tafsir dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Baik, kita akan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما
يغشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها Maka apabila malapetaka yang sangat besar hari kiamat telah datang, pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-Nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit, kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabb-Mu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya. Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ apabila ja'at datang at-tammatul kubra, apabila datang at-tammah al-kubra, yaitu hari kiamat yang besar, malapetaka yang besar. At-tammatul kubra itu maksudnya adalah hari kiamat yang sangat mengerikan. Yauma yatadakkar, yauma pada hari yatadakkar al-insan, yatadakkarul insan, manusia itu mengingat masa apa yang telah dikerjakan, apa yang telah diamalkan di mana? Di dunia. Wa burrizatil jahim liman yara, wa burrizat al-jahim, dan al-jahim, neraka jahim, neraka jahanam itu burrizat, diperlihatkan, dinampakkan jelas, liman yara, bagi setiap yang melihatnya. Lalu Allah mengatakan, fa'amma, adapun man tagha, orang yang melampaui batas, tagha, wa atharul hayatad dunya, wa athar, dan dia lebih mengutamakan hayatad dunya, kehidupan dunia. Orang seperti ini tempatnya di mana? Fa innal jahima, maka sungguh neraka jahanam, nerakalah hiyal ma'wa, tempat tinggalnya. Wa amma, adapun man khafa, orang yang takut maqama rabbi, kebesaran, ya takut dengan kebesaran Rabb-Nya. Wa nahan nafsa, dan dia menahan hawa nafsunya. Ya. Di mana tempatnya? Fa innal jannah, maka sungguh surganya, surga Allah, hiyal ma'wa, tempat tinggalnya. Yas'alunaka, lalu mereka orang-orang kafir bertanya kepada wahai Muhammad tentang apa? Anis sa'ah, tentang hari kiamat. Orang kafir bertanya kepada Nabi Muhammad tentang hari kiamat. Ayyana mursaha, kapan kiamat itu terjadi? Fima anta bidzikra, untuk apa kau menyebutkan waktu terjadinya hari kiamat? Fima anta bidzikra. Ila rabbika, kepada Rabbula, kepada Tuhanmu lah, muntahaha,
kesudahan ketentuan waktunya. Artinya yang mengetahui waktu terjadinya kiamat hanya Tuhanmu. Ila rabbika, kembalikan kepada Tuhanmu. Ya, kesudahan atau tentang ilmu kejadian kiamat. Innama anta, sungguhnya engkau Muhammad hanya sebagai munzir, peringatan, man yakhsha, memberikan peringatan bagi yang takut terhadap hari kiamat. Ka'annahu yauma yarawna, ya, pada hari seakan-akan mereka itu melihat hari kiamat. Setelah itu lam yalbathu, mereka merasakan, ya, seakan-akan dia itu hidup sebentar saja. Illa asyiyatan aw duhaha, dia hidup di dunia itu hanya sebentar saja. Asyiyatan, yaitu pada siang hari atau pada pagi hari saja, ya, seakan-akan dia hanya tinggal atau hidup di dunia illa asyiyatan aw duhaha, hanya hidup di sore hari atau di pagi hari. Ini adalah ayat-ayat yang mengingatkan kepada kita tentang hari akhir. Imam Ibnu Katsir mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza ja'atil qammatul kubra, apabila telah datang hari kiamat yang sangat besar, malapetaka yang besar. Wa huwa yaumul qiyamah, yang dimaksud at-qamatul kubra adalah hari kiamat. Disebut dengan at-tamah karena at-tamah itu mempunyai apa arti, ya, bi anna tatun ala kulli amrin ha'il mufdhi'in, karena hari kiamat itu membuat segala sesuatu itu menjadi mengerikan. At-tamah itu sesuatu yang mengerikan, kejadian yang sangat mengerikan. Sebagaimana dalam ayat yang lain surat Al-Qamar 46 Allah mengatakan was-sa'atu adha wa amar. Was-sa'atu, dan hari kiamat itu sangat mengerikan dan sangat pahit, ya, sangat mengerikan dan sangat pahit. Itulah at-qammatul kubra. Pada ayat berikutnya yauma yatadzakkar, pada hari manusia itu mengingat apa yang sudah diamalkan selama di dunia. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, ayyina idzin yatadakkaru ibnu adam jami'a amalihi khairihi wa syarrihi. Pada hari itu Allah membuat semua anak Adam manusia mengingat amal-amal perbuatan baik, amal perbuatan, ya, khair atau yang syar, amal perbuatan baik atau amal perbuatan yang buruk. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Jadi ingat semuanya, karena Allah akan memberikan catatan-catatan amalnya, buku catatan amalnya. Dalam surat Al-Isra 13:14 Allah mengatakan, wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan kami keluarkan pada hari kiamat itu kitab amalnya yang diberikan dengan terbuka. Lalu Allah mengatakan, memerintahkan, iqra kitab, baca buku amalanmu, kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Maka cukuplah pada hari ini, ya, engkau sebagai penghitung atas amal-amalmu selama di dunia. Lalu dia baca, setelah Allah berikan buku catatan amalnya selama di dunia, iqra. Lalu Allah memerintahkan, baca amalanmu selama di dunia. Maka dia mengingat semuanya. Idza qara'a tadzakkar, sudah baca dia mengingatnya. Adapun sekarang, ya, yang baru kita amalkan saja langsung lupa pada hari ini, apalagi
yang setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu kita bisa lupa ketika kita masih hidup di dunia. Tetapi nanti Allah membuat kita ini mengingatnya, bahkan bisa melihat sendiri apa yang sudah kita kerjakan selama di dunia. Iqra, baca, kafa binafsikal yauma, iqra kitabak, baca buku laporan, ya, buku raportmu selama di dunia. Amalanmu sudah tercatat semuanya. Ma yanfidu biqaulin illa ladaihi raqibun atid. Allah mengatakan tidaklah apa yang dilafazkan kecuali ada raqib dan atid, malaikat pencatat amal baik, malaikat pencatat amal buruk yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua bentuk pencatatannya itu tidak ada yang terlewat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan yang baik ataupun buruk, ya, walaupun itu ringan, sepele, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini Iqra kitabak, Iqra kitabak, kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Lalu pada ayat berikutnya, wa burrizatil jahimu liman yara, dan akan dinampakkan ayudhirat lin nadhirina farahan nasu'iyah, akan ditampakkan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya untuk manusia, yaitu neraka, ya, sehingga dia bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Wa burrizatil jahimu liman yara. Fa'amma man tagha, adapun orang-orang yang melampaui batas, aitara qadawa'at. Imam Ibnu Katsir mengatakan yaitu orang-orang yang menentang, membangkang, memberontak, yang berlebih-lebihan. Fa'amma man tagha, adapun orang yang melakukan perbuatan melampaui batas, mujawazatul had, melampaui batas, wa atharul hayatad dunya, dan dia lebih mengutamakan kehidupan dunia, ay qaddamaha ala amri dinihi wa ukhrahu. Imam Ibnu Katsir mengatakan dia mengutamakan, mendahulukan perkara dunianya daripada perkara agama dan akhiratnya. Siapa ini? Orang seperti ini adalah orang yang melampaui batas dan orang yang ithar, mengutamakan dunia. Ini adalah dua sifat manusia, dua sifat manusia yang mana Allah mengatakan, ya, fa innal jahima yal ma'wa. Tempat bagi orang yang mempunyai sifat seperti ini adalah innal jahim, sesungguhnya neraka tempat yang pantas untuk jadi tempat tinggalnya. Fa innal jahima yal ma'wa. Imam Katsir mengatakan fa inna masirahu ilal jahimi, tempat tinggalnya adalah neraka. Wa inna maq'amahu minaz zaqqum, makanannya dari zaqqum, tubuhnya berduri. Wa masyrabuhu minal hamim, minumannya adalah air yang mendidih. Nasallallahu as-salam wal afiyah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab jahannam, ya, dari azab jahannam. Ini untuk yang tadi disebutkan, mempunyai sifat tagha, mempunyai sifat atharul hayatad dunia, ya. Manusia itu sangat suka dengan dunia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian itu sangat suka terhadap harta dengan suka yang begitu besar. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun. Bahkan kalian itu lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih mengekalkan. Lalu berikutnya Allah mengatakan,
khafal qiyam baina yadayillah. Maksudnya kata Imam Bukhari, dia takut ketika dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menghadapi Allah Subhanahu wa taala, berhadapan dengan yang maha besar. Wa amma man khafa maqama rabbih wa khafa hukmallah, dan takut terhadap keputusan Allah, azab Allah, wa naha nafsa, dan orang yang senantiasa berusaha untuk mengekang hawa nafsunya, selalu berusaha untuk apa? Melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya di mana? Fa innal jannata hiya ma'wa. Maka sungguh tempat tinggalnya adalah jannah, ayyun qalibahu wa masiruhu wa marja'uhu ila jannah. Tempat kembalinya adalah surga, ya. Tempat kembalinya adalah surga. Ini bagi mereka yang mempunyai jiwa yang baik. Jiwa ada 3. Jiwa itu ada 3 macam. Jiwa mutmainnah, jiwa ammarah, jiwa lawwamah. Makanya ada istilah amarah, ammarah. Jiwa yang pertama mutmainnah, jiwa yang tenang, yang mana Allah mengatakan dalam surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah, dalam keadaan radiyah, ya, mardiyah, dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam barisan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Ini jiwa mutmainnah, jiwa yang baik, jiwa yang tenang, jiwa yang taat. Jiwa yang kedua adalah jiwa ammarah, jiwa yang condong, jiwa yang cenderungnya atau keinginannya untuk melakukan keburukan-keburukan, dosa-dosa. Ini namanya jiwa ammarah. Ada di dalam surat Yusuf 53. Allah mengatakan wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu, dan aku tidak, ya, bisa melepas dari jiwaku, ya. Sesungguhnya jiwa itu menggiring kepada perbuatan yang buruk kecuali yang dirahmati oleh Rabbku. Ini jiwa yang kedua, jiwa yang senantiasa condong kepada keburukan, kecuali jiwa yang diselamatkan oleh Allah dan dia condong kepada ketaatan. Adapun jiwa yang ketiga, jiwa lawwamah. Dalam surat Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ya, la uqsimu, aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang lawwamah. Jiwa yang lawwamah adalah jiwa yang menyesali atas perbuatannya, ya. Jadi manusia mempunyai 3 macam jiwa tadi. Jiwa yang baik, taat, tenang. Jiwa yang ammarah, condong kepada keburukan. Jiwa yang menyesali perbuatannya, ya, perbuatannya, ya. Wal insan, Syekh menjelaskan, dan manusia itu merasakan pada jiwanya. Terkadang jiwanya itu, ya, senang dengan kebaikan, maka dia melakukan kebaikan, ya. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah mengatakan akan tetapi Allah lah yang membuat kalian itu suka dengan keimanan, dan Allah itu menghiasi hatimu untuk selalu melakukan kebaikan, keimanan. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq,
Dan Allah lah yang membuat kamu itu benci terhadap apa? Kekufuran dan kefasikan. Ya. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan, dan kemaksiatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuat jiwa kita ini baik. Maka bersyukur kepada Allah atas hidayah, atas petunjuk yang Allah berikan. Ya. Jadi Allah memberikan petunjuk, kita ini diberikan jalan yang lurus, diberikan petunjuk yang lurus, lalu kita bisa mengamalkan, adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukurlah kita punya jiwa mutmainnah. Ya roha ahyanan fi nafsi rus'atan syarra yaf'aluha di nafs ammarah bisu'. Ada juga jiwa yang kedua tadi, dia melihat kemaksiatan, dosa, penyimpangan-penyimpangan, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya itu tertarik untuk melakukan kemaksiatan. Maka ada yang bisa menahan hawa nafsunya, ada yang tidak bisa menahan hawa nafsunya. Yang bisa menahan itu jiwa mutmainnah. Yang tidak bisa menahan hawa nafsunya namanya jiwa ammarah, jiwa yang cenderung atau condong kepada keburukan, dosa dan maksiat. Tapi ba'da dzalika nafsul lawwamah. Lalu berikutnya ada jiwa yang menyesali terhadap perbuatan yang dilakukannya. Taluqu ala ma fa'al fatajidu yandam. Lalu dia menyesali terhadap apa yang dilakukan sebelumnya di dunia dari perbuatan maksiat. Itu namanya jiwa lawwamah, jiwa yang penuh dengan penyesalan. Jiwa yang penuh dengan penyesalan. Ya. Ini namanya ya wanahan nafsa adil hawa. Ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata jannah. Bagi yang mempunyai sifat yang tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mampu menahan diri dari hawa nafsunya, melakukan kemaksiatan, dia tahan, dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat tinggalnya adalah al jannah. Ya, al jannah. Dalam hadis qudsi Allah pernah mengatakan, a'dadtu li ibadis shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbin bashar. Aku sudah menyiapkan untuk hambaku yang saleh. Hambaku yang saleh surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah ya bisa terbesit dalam hati seseorang. Karena saking apanya? Saking indahnya, saking bagusnya, dan saking nikmatnya surga. Ya, itu semua Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang saleh. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hal jannah yudriku hal insan qabla an yamut idza hadarul ajal. Maka kabar gembira atas surga ini kadang-kadang Allah berikan penglihatannya kepada sebagian manusia yang Allah kehendaki. Ya, sebagaimana dalam hadis ya, Nabi mengatakan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa. Barang siapa yang menyukai untuk bertemu berjumpa dengan Allah, maka Allah juga senang untuk berjumpa dengannya. Barang siapa yang gak suka untuk berjumpa dengan Allah, Allah gak suka untuk berjumpa dengannya. Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, setiap kami itu gak ada yang suka untuk mati. Lalu Nabi mengatakan, bukan itu maksudnya wahai Aisyah. Maksud dari apa yang aku katakan adalah ketika seseorang sudah menghadapi kematian, ketika sudah menghadapi sakaratul maut, ya, Allah itu memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman ketika sakaratul maut.
Dengan apa? Dengan surga. Ya, dengan surga. Jangan takut, jangan sedih. Jangan takut dengan apa yang akan kamu hadapi setelah mati ini. Jangan sedih dengan apa yang kau tinggalkan setelah kematian ini. Allah berikan kabar gembira, wa absyiru bil jannah. Maka kamu berikan kabar gembira wahai malaikat kepada orang beriman ini dengan al-jannah, dengan surga. Maka orang beriman ketika sakaratul maut diberikan kabar gembira, senang. Maka tidak sedikit orang-orang Islam, orang-orang yang beriman itu ketika wafatnya senyum karena senang ada kabar gembira dari Allah, kamu masuk surga menantimu. Ini yang disebut atau yang dimaksud dari sabda Nabi SAW, tidaklah seseorang itu suka untuk bertemu Allah kecuali Allah juga suka untuk bertemu dengannya. Artinya Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang beriman. Beda dengan orang kafir, ketika Allah berikan kabar gembira bagi orang kafir, kamu akan masuk neraka. Kabar gembira masuk neraka untuk orang kafir. Maka dia pun takut dan tidak suka untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Ayat berikutnya, ayat 42. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Lalu orang-orang kafir itu bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat. Kapan terjadinya hari kiamat? Fima anta min dzikra. Untuk apa kau menyebutkan tentang hari kiamat? Ila rabbika muntaha. Hanya Rabbmu lah yang tahu kejadian daripada hari kiamat. Imam Bukhari menjelaskan laisa ilmuha ilaika. Ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat tidak ada padamu wahai Muhammad. Wa la ahadin minal khalqi, dan tidak ada satupun makhluk yang mengetahuinya. Bal maradduha wa marji'uha ila Allah. Bahkan tempat kembali ilmunya hanya Allah huwallazi ya'lamu waqtaha 'ala ta'yin. Hanya Allah lah yang tahu tentang hari terjadinya hari kiamat itu. Ya, hari kiamat. Dalam ayat yang lain, yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah. Al-Ahzab 63. Dan manusia bertanya tentang hari kiamat, ilmunya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini pertanyaan dari orang-orang kafir. Kapan hari kiamat wahai Muhammad? Ini adalah pertanyaan bukan dalam rangka ingin tahu atau ingin ilmu, mencari ilmu, tidak. Ini pertanyaan untuk apa? Untuk mengingkari. Pertanyaan untuk mengingkari hari kiamat itu sendiri. Ya. Yaitu kalimat yang tergesa-gesa, kalimat untuk menolak keimanan kepada hari kiamat. Yasta'jilu bihal ladzina la yu'minuna biha wal ladzina amanu musyrikuna minha wa ya'lamuna annahal haqq. Allah mengatakan orang-orang yang tidak beriman tergesa-gesa ya terhadap ya hari kiamat. Adapun orang beriman, mereka itu merindukan ya tentang hari akhir. Wa ya'lamuna annal haqq, dan mereka orang beriman itu mengetahui bahwa hari akhir itu adalah hari yang hak. Adapun pertanyaan sahabat kepada Nabi SAW adalah pertanyaan dalam rangka apa? Keimanan. Sebagaimana pernah terjadi sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Pertanyaannya sama. Orang kafir nanti mengatakan kapan hari kiamat? Pertanyaan untuk apa? Mendustakan. Tapi para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Pertanyaan untuk apa? Persiapan. Lalu dijawab oleh Nabi, mana ada tanah?
Ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Lalu Nabi menjawabnya dengan pertanyaan lagi, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Qala hubbullah wa rasuluh. Aku mempersiapkan untuk menghadapi hari kiamat adalah cintaku kepada Allah dan cintaku kepada Rasulnya. Maka Nabi mengatakan, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Mada a'adatta. Jadi ini pertanyaan dan sekaligus jawaban. Kamu bertanya tentang hari kiamat, apa yang mesti kamu persiapkan? Itu yang jauh lebih baik daripada hanya sekedar mengetahui kapan terjadinya. Kapan terjadinya? Hal itu adalah pasti. Pasti kiamat itu akan datang. Tetapi yang tidak pasti adalah amalan kita. Makanya kita harus berusaha untuk memastikan setiap hari, setiap detik, setiap jam. Untuk apa? Memastikan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Ya, kemudian pada ayat berikutnya, innama anta mundhiru may yakhsha. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah sebagai orang yang memberikan peringatan kepada manusia. Ai innama ba'atsuka. Imam Katsir menjelaskan, menafsirkan, sesungguhnya aku mengutus wahai Muhammad untuk litundziran nasa wa tuhadziruhum, memperingatkan, memberikan peringatan kepada mereka min baksillah, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Fa man yakhshaha, untuk orang-orang yang takut. Fa man khasyallaha wa khafa maqamahu wa wa'idahu ittaba'aka fa aflaha wa ajra. Barang siapa yang takut dengan peringatanmu wahai Muhammad, takut terhadap kebesaran Allah, ancaman Allah, lalu dia mengikuti engkau wahai Muhammad, bahkan dia beruntung, dia berhasil. Lalu Imam Ibnu Katsir mengatakan wal khaybah wal khasar, dan sungguh merugi orang ya ala man kadzdzaba wa khalafa, orang yang mendustakan, orang yang menyelisihimu. Ya, ka'annahum yauma yarawna lam yalbathu illa syiyatan aw duha. Lalu orang-orang kafir itu, ya, ka'annahum melihat hari kiamat itu, ya, setelah itu dia merasakan bahwa dia hidup di dunia itu sebentar saja, sehari saja, ya, sehari saja, pagi sampai sore. Aidza qamu min quburihim ila mahsyar. Imam Katsir mengatakan adalah ketika mereka dibangkitkan dari kubur mereka menuju tempat mahsyar, pada mahsyar yastaksiruna muddatal hayatid dunya hatta ka'annaha indahum kana asyiyah min yaumin aw duha min yaumin. Ya, jadi ketika dibangkitkan dari kubur, dia bangun dan dia merasa dia hidup di dunia hanya satu hari saja, pagi sampai sore saja. Ya, ka'annahum yauma yarawna lam yalbathu illa asyiyatan aw duha. Asyiyah itu adalah fima baina zuhur ila ghurubi syams. Asyiyah itu waktu zuhur sampai tenggelam matahari. Duha, waktu duha itu adalah waktu terbitnya matahari, dimulai dari terbit matahari sampai zuhur. Jadi dari pagi terbit matahari sampai tenggelamnya matahari. Itu yang kita rasakan. Jadi hari itu dibagi menjadi 3. Hari yang sudah berlalu, hari yang sedang kita jalani, yang ketiga adalah hari esok yang akan kita jalani. Hari yang sudah berlalu, berapa tahun umur kita? Ada yang 40 tahun, maka seakan-akan yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, itu hanya satu hari saja. Hari yang sudah berlalu, sudah satu hari. Jadi hari-hari yang sudah kita lewati seakan-akan terlewat begitu saja, cepat berlalu, terlalu cepat berlalu.
SMP, SMA. Kita sudah tua. Rasanya baru kemarin. Itulah nanti pada hari kiamat ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Dia bangkit dari kubur seakan-akan dia baru hidup satu hari saja. Sungguh begitu cepat kita hidup di dunia. Lalu hari ini, hari yang sedang kita jalani sekarang, maka kita berusaha untuk menjalani hari-hari yang sedang kita jalani dengan apa? Dengan kebaikan. Itulah hari kita berjuang, itulah hari kita berbuat, itulah hari kita beramal. Ya, makanya sahabat Ali udah masuk. Berapa menit? Lewat 20 ya? Ya, masih lama. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Irtahalatid dunya mudbirah, wa irtahalatil akhirah muqbilah." Dunia itu berjalan membelakangi kita. Akhirat itu jalan mendekati kita. Kita berjalan membelakangi dunia, meninggalkan dunia. Dan kita berjalan ya menuju akhirat. Wa kullun minhuma banun, dan setiap masing-masing itu punya pengikutnya. Dunia punya pengikut, akhirat punya pengikut atau pengejar. Wa kullun min abna'il akhirah wa kullun min abna'id dunya. Apa pesan Ali bin Abi Thalib? Jadilah pengikut-pengikut akhirat, pengejar-pengejar akhirat. Jangan menjadi pengikut-pengikut budak-budak dunia. Jangan menjadi pengejar-pengejar dunia. Dunia pasti hilang. Dunia pasti kita tinggalkan. Maka pesan Ali bin Abi Thalib, jadilah orang-orang yang semangat untuk melakukan amalan akhirat, ketaatan. Jangan menjadi budak-budak dunia. Fa innal yauma amalun wala hisab. Hari ini adalah hari kita beramal. Hari ini hari kita yang sedang kita jalani. Adapun hari kemarin, gimana amal kita? Bisa kita perbaiki amal kita dengan apa? Dengan banyak istighfar, itu saja. Bahkan tadi sholat maghrib yang kita jalani tadi, coba apa? Bagaimana kualitas yang sudah kita lakukan sholat maghrib tadi? Sholat maghrib kemarin, sholat maghrib pekan lalu, sholat maghrib bulan lalu, sholat maghrib tahun kemarin, tahun-tahun kemarin. Itu adalah yang sudah terlewat. Kita hanya bisa meminta ampun, memohon ampun kepada Allah atas kekurangan dari amal ibadah kita. Sekarang hari ini kata Imam sahabat Ali bin Abi Thalib, sekarang fa'inal yawma amalun, hari ini kita ini beramal, waktunya kita beramal. Wala hisab, belum dihisab. Nanti akan datang satu hari amalan itu sudah tidak bisa kita lakukan. Yang ada adalah kita dihisab, dihitung, dihitung. Maka bersemangatlah kita untuk melakukan amalan-amalan. Ya, amalan-amalan yang akan kita bawa nanti adalah amal. Harta kita tinggalkan, keluarga kita tinggalkan. Makanya malaikat Jibril berkata pesan kepada Nabi kita Muhammad SAW, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta, fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat kamu pasti mati. Wa ahbib man ahbabta, cintai manusia siapa saja sesuka hatimu, tapi ingat fa innaka mufariquhu, kamu pasti akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta, lakukan amalan apa saja sesuka hatimu, tapi ingat fa innaka majziun, kamu akan dibalas dari apa yang sudah kamu lakukan. Nabi Muhammad diingatkan. Kita mau diingatkan enggak? Nabi Muhammad diingatkan oleh malaikat Jibril. Kita pasti jauh lebih mendapatkan peringatan itu. Nabi Muhammad yang sudah diampuni dosanya tetap diingatkan oleh malaikat Jibril. Maka kita jangan tutup telinga, jangan tutup hati kita
berusaha untuk mendapatkan nasihat-nasihat. Betapa kita itu banyak lalainya. Dikasih sehat, lalai. Dikasih waktu luang liburan, lalai. Mumpung libur Ustaz, kita mau tamasya. Kalau tamasyanya di taman surga nggak apa-apa. Ya, bukan tidak boleh liburan, boleh. Tapi jangan lupa untuk apa? Mengingat Allah. Mengingat Allah. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hari-hari yang kita jalani itu semuanya akan ditanya. Summa la tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian akan ditanya atas nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an khamsin. Tidak akan bergerak dua kaki anak Adam sampai ditanya tentang 5 perkara. Bukan hanya 5 ini yang besar-besar. An umrihi fima afna. Yang pertama tentang umurnya untuk apa digunakan. Wa an ilmihi fima fa'al. Ditanya tentang ilmunya untuk apa diamalkan. An jismi fima abla. Tentang rasa letih capeknya untuk apa digunakan. Yang keempat dan kelima tentang hartanya. 2 pertanyaan. Min aina tasabbu. Dari mana dia dapatkan, halal atau haram? Wa fima anfaqahu. Pertanyaan untuk harta yang kedua, untuk apa dibelanjakan, untuk yang halal atau yang haram? Siapkan. Wa amma man khafa maqama rabbi. Kita takut kalau jawaban kita ini membuat Allah marah. Umur kita, rasa capek kita, ilmu kita, harta kita, semua nikmat-nikmat Allah itu akan ditanya. Dan siapkan jawaban di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa berada di jalan yang lurus. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, lihatkan kepadaku yang hak itu hak. Berikan kekuatan kepadaku untuk mengikuti, mengamalkan kebenaran itu. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Perlihatkan kepadaku yang batil itu batil, dan berikan kekuatan kepadaku untuk apa? Meninggalkan, bahkan menjauhi perkara yang batil itu. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi